Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Jarum jam terus berputar menggantikan waktu demi waktu. Ane masih menyandarkan kepalanya pada dada bidang sang suami dengan manja. Hafiz juga terlihat sangat menikmati kebersamaannya, meski sambil menjaga Tasya yang masih tertidur pulas. Mas, aku minta maaf ya. Belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu, belum bisa melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri, decak Ane merasa sedih. Kamu ngomong apa sih? Mas juga nggak pernah menyalahkan kamu kan? Sahut Hafiz. Ya, memang sih, cuma... Cuma apa? Udahlah, Mas gak mau kamu berpikir yang macem-macem, selama Mas gak menuntut apa-apa dari kamu, tegas Hafiz. Contohnya aja hari ini Mas, aku buat kamu susah, harus bolak-balik ke rumah, karena harus mengganti pakaian, kemudian pergi kerja. Seharusnya kan aku yang menyiapkan itu semua, lontar Ane kembali. Masalah baju? Kamu nggak perlu khawatir. Mas selalu punya satu set pakaian cadangan di mobil. Dan itu udah menjadi kebiasaan Mas. Karena waktu itu, Abi seringkali menyuruh Mas datang ke tahfiz secara tiba-tiba, dan harus menginap, terang Hafiz. Tiba-tiba Ane langsung terperanjat, dan menegakkan badannya. Seperti orang yang sedang terkejut. Astagfirullah Mas, aku baru teringat. Bagaimana kondisi Abi? Apa Abi udah pulang? Tanya Ane serius. Hafiz tertawa kecil, lalu berkata, Mas kira ada apa? Sampai Mas juga ikutan terkejut.
Maaf, sahut Anne manja. Abi udah pulang, Mas yang jemput semalam, karena Mas Nizam ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Makanya Mas abis maghrib, baru sampai ke sini semalam, papar Hafiz menjelaskan. Anne memandang sayu wajah suaminya. Betapa ia sangat bersyukur, memiliki suami yang sangat baik dan penyayang. Terima kasih ya Rob, engkau telah mempertemukanku dengan pria soleh yang baik dan santun. Kekalkan hubungan ini hingga ke surgamu ya Allah, doa Anne dalam hatinya. Hafiz mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Anne, yang sedang melamun. Hei, sayang, kau melamun? Anne langsung tersadar, lalu mengulas senyum. Anne kembali bertanya, Mas, sarapan kamu gimana? Sekarang Mas ke bawah dulu beli sarapan, sekalian ambil baju di mobil, ucap Hafiz. Anne pun membalasnya dengan anggukan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu setempat. Hafiz segera bergegas keluar rumah sakit, untuk mencari penjual sarapan pagi. Sementara Anne sibuk membersihkan ruangan, meskipun ada cleaning service yang akan membersihkannya nanti. Mungkin karena sudah terbiasa, Anne merasa seperti ada sesuatu yang kurang, jika tidak mengerjakannya. Setelah selesai, ia mendekati Tasya yang masih tertidur. Lama Anne memandang wajah Tasya yang masih menggunakan singkup di hidungnya. Aku nggak bisa membayangkan, jika nanti kamu tahu, bahwa kamu nggak bisa lagi berjalan Sya. Pasti hatimu sangat hancur. Karir yang kamu bangun selama ini, juga akan sirna. Aku tahu, kamu nggak akan bisa menerima kenyataan pahit ini.
Resa Ane sangat lirih. Dan tanpa sadar, air matanya tumpah, tanpa bisa ditahan lagi. Beberapa menit kemudian, Hafiz sudah kembali, dan melihat istrinya menangis. Lalu ia meletakkan bajunya di atas sofa, dan makanan yang dibelinya ditaruh di atas meja makan. Perlahan ia mendekati sang istri, yang masih berusaha menghapus air matanya. Sayang, daripada air mata ini terbuang sia-sia, lebih baik bacakan ayat-ayat Al-Quran di sisinya. Itu jauh lebih bermakna, ungkap Hafiz, sambil mengelus pundak Ane. Iya mas, aku tahu. Aku cuma sedih. Jika nanti dia tahu kalau dia lumpuh, pasti perasaannya sangat hancur, sahut Ane bersedih. El lumpuh, pekik Hafiz terkejut. Iya mas, semalam dokter mengatakan, jika dia akan lumpuh. Tapi masih bisa disembuhkan, dengan melakukan beberapa terapi rutin, jelas Ane pada Hafiz. Innalillah, semoga aja Tasya bisa kuat sayang, harap Hafiz. Lalu keduanya melangkah ke meja makan, menikmati sarapan yang sudah dibeli Hafiz. Pasangan pengantin baru itu, terlihat sangat menikmati makanannya. Nanti jika kita udah di rumah sendiri, pasti akan seperti ini setiap paginya. Iya kan sayang, celetuk Hafiz tiba-tiba, membuat Ane kaget, hingga terbatuk. Hafiz segera mengambilkan air minum untuk Ane. Memangnya kapan kita punya rumah sendiri mas? Tanya Ane, setelah merasa pernafasannya sedikit lega. Kamu tenang aja, masih rahasia, sahut Hafiz dengan entengnya.
Tapi, dengan kondisi Tasya seperti ini, pasti Tante Widya akan melarangku keluar dari rumah itu, Mas. Nanti malah dibilang aku nggak tahu balas budi, resah Anne sambil menyungutkan bibirnya. Kenapa harus dilarang? Kan kamu udah punya suami, dan posisi istri itu ada di sisi suami. Jadi Tante Widya atau bahkan Om Ridwan sekalipun, nggak berhak melarang kamu, sayang. Iya, aku ngerti, Mas. Tapi kalau Tante ataupun Om Ridwan memintaku untuk membantu mereka merawat Tasya, gimana? Apa Mas akan mengizinkannya? Tanya Anne lagi. Nah, kalau itu lain cerita. Tergantung sih. Ucap Hafiz sambil beranjak dari tempat duduknya, dan segera ke kamar mandi, untuk membersihkan dirinya, sebelum berangkat ke kantor. Sementara Anne masih dibuat penasaran, dengan ucapan suaminya, yang membuat dirinya berada di antara. Lalu samar terdengar suara Tasya memanggil, "Mama." Anne segera mendatangi arah sumber suara. Ternyata Tasya sudah bangun. "Sya, ini aku, Anne." "Mama, mana?" tanya Tasya pelan. "Oh, Tante sebentar lagi sampai. Kamu tenang ya," tukas Anne. Tasya pun mengangguk, lalu kembali memejamkan matanya. Mungkin masih ada sisa-sisa obat tidur, yang diberikan suster malam tadi. Anne kembali duduk di sofa, menunggu Hafiz selesai mandi. Selang beberapa menit kemudian, Hafiz keluar dari kamar mandi, dan sudah dalam keadaan rapi. Anne pun turut merapikan dasinya. "Sayang, nanti kalau mau pulang, telepon Mas ya, biar Mas jemput," titah Hafiz. "Aku naik taksi aja, Mas. Kamu kan lagi kerja, aku nggak mau ganggu ah," sahut Anne.
Atau sekarang ikut Mas? Ya nggak mungkinlah Tasya kita tinggalin sendirian, bisa hancur dunia persilatan Pak Eko, kelakar Ane. Oh iya, Mas lupa kalau Pak Eko punya dunia persilatan, guyon Hafiz menimpali. Keduanya pun tertawa geli. Kemudian Hafiz berpamitan pada Ane. Tak lupa ia mencium kening istri tercintanya. Ane pun mencium punggung tangan Hafiz. Ternyata dari atas berangkar, ada sepasang mata yang melihat adegan romantis itu. Ane kembali menghampiri Tasya, setelah Hafiz pergi meninggalkan ruangan. Tasya membuka singkupnya, seraya melengkungkan kedua sudut bibirnya ke atas. Ane terkejut, ia takut terjadi sesuatu pada Tasya. Syah, kenapa dibuka? Resah Ane merasa was-was. Jangan khawatir, aku tahan, sahut Tasya yang sudah lebih baik bicaranya dari sebelumnya. Ane pun merasa sedikit lega mendengar jawaban Tasya. Aku senang kalian pasangan romantis. Ane langsung membulatkan matanya, ada terselip rasa malu saat mengetahui Tasya melihat adegan romantis mereka tadi. Tasya pun kembali tersenyum lebar. Lalu Tasya berusaha duduk, dan mencoba menggerakkan kakinya. Lalu pandangannya begitu fokus pada sepasang kaki, yang masih tertutup selimut. Tasya berusaha keras, namun tak membuahkan hasil sedikit pun. Bahkan ia tak merasakan adanya pergerakan di kedua kakinya. Ane terlihat sangat cemas dan sedih. Ia berusaha menenangkan Tasya, yang masih berusaha keras menggerakkan kakinya.
Setelah beberapa kali dicobanya, dan kakinya tetap tak bergerak, Tasya mulai panik, hingga berteriak histeris. Kakiku, Sya, jangan terlalu dipaksa. Enggak, jerit Tasya meraung sejadi-jadinya, mendapati kedua kakinya, yang tak bisa ia gerakkan. Ane pun ikut menangis, melihat saudaranya merasakan hancurnya perasaan, yang dirasakannya saat ini. Dan pada waktu yang bersamaan, Om Ridwan dan Tante Widya masuk ke dalam ruangan. Seketika Tante Widya ikut histeris, melihat keadaan Tasya, yang sangat menyedihkan. Sayang, ini Mama sayang. Mama di sini, ucap Tante Widya, sambil memeluk erat tubuh Tasya. Om Ridwan pun tak kalah histerisnya, melihat anak satu-satunya, sangat menderita. Ane pun memundurkan langkahnya ke belakang, memberi ruang untuk kedua orang tua Tasya, menenangkan Tasya. Dengan sorot mata yang tajam seperti anak busur, yang siap untuk dihujamkan tepat pada sasaran. Tante Widya dengan seenaknya, menuduh Ane yang telah membuat Tasya histeris. Ini pasti ulah kamu kan? Kamu juga ingin anak saya mati bukan? Tuduh Tante Widya dengan suara meninggi. Ane hanya bisa menangis, sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bibirnya tak mampu untuk bersuara. Hatinya sama hancurnya seperti Tasya. Lalu, Tante Widya dengan kasar mengusir Ane. Sekarang juga kamu keluar. Pergi, murka Tante Widya.
Udah mah, lerai Om Ridwan. Papa masih mau belain orang yang ingin membunuh anak kita, hah? Tasya masih terus meratapi dirinya, dan belum bisa menerima kenyataan pahit hidupnya. Ternyata Tante Widya lebih kejam dari ibu kota ya guys. Sungguh teganya Tante Widya ya guys. Apakah Tasya akan membela Ane setelah Tante Widya mengusir Ane keluar dari ruangan itu ya guys? Jom, kita tungguin aja sama-sama kelanjutan dari kisah surga yang terbagi ini di Yurihan Channel guys.